Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam itu diuji dengan kekayaan. Saya pernah baca di dalam kitab Al-Iman wal Hayat. Itu dikutip satu riwayat. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini, beliau sangat takut sekali kalau kekayaannya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Amanah kekayaan ini di hadapan Allah. Kekayaan ini yang diamanahkan pada kita itu boleh kita nikmati, tapi orang lain juga harus ikut bisa menikmati. Itu prinsip itu dalam Islam ya. Saya ambil contoh begini. Ibu bapak punya rumah tempat tinggal, wajib nggak dikeluarkan zakatnya? Rumah yang bapak ibu tinggali wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Tidak usah. Nah, ibu dan bapak kebetulan selain rumah yang ditinggali, ibu punya simpanan harta dalam bentuk rumah. Jadi ada rumah satu lagi gitu. Rumah itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Karena itu harta simpanan. Jadi kalau rumah itu misalnya harganya 1 miliar, setiap tahun harus keluar zakatnya 25 juta. 40 tahun habis itu rumah itu oleh zakat. Tapi kalau ibu misalnya kontrakan rumah itu, 1 tahun misalnya dikontrakan itu 1 tahun 10 juta misalnya gitu ya. 1 tahun 10 juta. Berapa zakatnya? 2,5% dari 10 juta. Berapa itu? 250.000. Betul ya? Dia punya rumah simpanan dalam bentuk rumah. Tidak dikontrakan. Zakatnya keluar 25 juta. Sementara ketika dikontrakan dia dapat uang. Zakatnya cuma 250.000 dari 10 juta, jadi masih dia punya uang 9.750.000. Ini gimana? Karena prinsip dalam Islam kaila yakuna dulatan baina aghniyaikum. Jangan sampai harta itu hanya numpuk pada orang kaya, dinikmati oleh dia tidak, dinikmati oleh orang lain pun tidak. Dengan dikontrakan, orang lain yang gak punya rumah sudah ikut menikmati walaupun dengan kontrak. Maka zakatnya jadi kecil. Jadi harta kita itu ketika ikut dinikmati oleh orang lain, zakatnya jadi berkurang. Walaupun dengan jalan dikontrak. Kalau tidak dikontrakkan misalnya, ibu bapak punya rumah tadi, lalu kebetulan ada keluarga yang kebetulan belum punya rumah. Sudah pakai aja rumah saya. Sampai nanti kamu punya rumah. Tidak keluar zakat 1 rupiah pun. Kenapa? Sudah dinikmati oleh orang lain. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam takut kalau hartanya yang Allah amanahkan kepada beliau ini tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Maka beliau di antara kekayaannya itu punya 1 armada kapal laut untuk pesiar. Suatu ketika dikeluarkan semua kapalnya itu. Lalu dia umumkan pada masyarakat, siapa yang ingin pesiar dengan kapal laut milik saya, silahkan pergunakan sana. Maka masyarakat pun berbondong-bondong ingin menikmati kapal pesiar milik Nabi Sulaiman. Cuman ada seorang petani yang gak tertarik, Pak. Dia tetap saja mencangkul di tanahnya yang cuman sedikit itu, sambil dalam hati dia berbisik gitu ya. Ya Allah, kapan saya punya kesempatan bertemu dengan Nabi Sulaiman dan menyampaikan ini semua. Jadi rupanya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Nabi Sulaiman gitu ya. Tiba-tiba petani itu terkejut. Nggak lama kemudian Nabi Sulaiman sudah ada di sebelahnya. Semakin terkejut si petani ketika Nabi Sulaiman bertanya, apa yang ingin kamu sampaikan pada saya? Ada 3 Nabi Sulaiman, kata si petani itu. Yang pertama, anta la tahissu bilizzatil ams. Anda yang kaya luar biasa seperti ini, hari ini Anda tidak bisa lagi merasakan bagaimana nikmatnya hari kemarin. Dan saya yang miskin seperti ini, hari ini saya tidak merasakan lagi bagaimana susahnya hidup saya kemarin. Karena yang lalu sudah berlalu, seolah-olah dia tidak pernah terjadi. Inilah fananya yang namanya dunia, Nabi Sulaiman. Rupanya Allah sedang memberikan pelajaran pada Nabi Sulaiman lewat si petani ini. Dan Nabi Sulaiman langsung mengatakan, sodakta, benar apa yang kamu katakan itu. Yang kedua, kata si petani, ana amut wa anta tamut. Saya yang miskin seperti ini, wahai Nabi Sulaiman, suatu saat saya pasti akan mati.
Dan kamu yang kaya luar biasa seperti ini, suatu saat kamu pun pasti akan mati. Kalau begitu kita sama, fanahnu sawa. Yang miskin maut, yang kaya maut. Benar kata Nabi Sulaiman, prinsip yang kedua itu. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga kata si petani, wahai Nabi Sulaiman, masing-masing kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Karena itu saya bayangkan pertanggungjawaban saya itu ringan di akhirat. Kenapa? Harta saya cuma segini. Saya nggak pernah membayangkan, kata si petani, bagaimana beratnya nanti Anda mempertanggungjawabkan kekayaan yang luar biasa seperti ini. Untuk kali yang ketiga ini Nabi Sulaiman alaihissalam diriwayatkan tidak berkomentar sedikit pun. Beliau mengalirkan air mata. Dalam tangisnya itu beliau berdoa, Rabbi laula annaka karim. Ya Allah, jika saja engkau bukan zat yang maha mulia, di mana tidak layak rasanya saya mengembalikan sesuatu yang dulu saya minta. Kalau kita baca di dalam Al-Quran kisah Nabi Sulaiman itu, beliau yang minta kepada Allah, minta diberi kekuasaan dan kekayaan. Andai kata saja boleh saya kembalikan lagi, Allah ingin saya kembalikan. Lebih baik saya hidup seperti petani ini. Saya baca dalam kitab Hadil Arwah ila Bilalil Afrah, Ibnul Qayyim mengutip hadis di mana Rasul menyatakan, saya adalah Rasul yang terakhir. Beliau Rasul penutup yang terakhir. Tapi Allah memuliakan saya di akhirat nanti. Saya adalah Rasul pertama sekaligus manusia pertama yang akan menginjakkan kaki di surga nanti. Baru diikuti oleh Rasul-Rasul yang lain. Di urutan terakhir para Rasul yang masuk surga itu siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Berat pertanggungjawabannya, Pak. Kata Rasulullah SAW, orang miskin dan orang kaya dari umatku yang sama-sama calon surga. Ya, ini berbicara kalau dua-duanya sama-sama calon surga, sama-sama tidak mampir di neraka, langsung masuk surga, umpama misalnya gitu. Maka orang yang miskin akan lebih dulu masuk surga dibanding orang yang kaya. Kenapa? Orang miskin lebih dulu. Orang miskin apa yang mau dipertanggungjawabkan, Pak? Berapa lama jarak antara si miskin dengan orang kaya itu, Pak? Kata Rasul dalam hadis itu, nisfi yaumin, setengah hari. Seorang bertanya kepada Rasulullah, setengah hari ukuran akhirat atau ukuran dunia? Ukuran akhirat, kata Rasulullah. Jadi kalau diukur dengan dunia, khamsatu mi'ati amin, 500 tahun.